Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kita kemarin sudah membahas tentang bab zakat. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bab puasa. Silahkan untuk anak-anak membuka bukunya pada halaman 205. Nah, pertama kita akan membahas tentang pengertian puasa. Nah, puasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu saumun, yang artinya menahan. Nah, di sini yang dimaksud dari menahan yaitu menahan hawa nafsu, mulai dari makan, minum, dan segala hal-hal yang membatalkan puasa. Dalil yang berkenaan dengan bab puasa yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi dari ayat ini kita itu diwajibkan untuk berpuasa. Selanjutnya yaitu rukun-rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat. Niat yaitu lafadznya nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahrin ramadana hadisanati fardhanillahi ta'ala. Yang kedua itu menjauhkan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, entah itu dari makan, minum, maupun perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Syarat wajib puasa itu ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, artinya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Yang ketiga itu berakal sehat. Dan yang keempat, suci dari hadas besar. Seperti kalau perempuan itu kan haid, nah itu. Oke, yang selanjutnya itu hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, tentunya itu banyak sekali ya, contohnya hal-hal yang membatalkan puasa. Maka dari itu, kita harus tetap berhati-hati dalam menjalankan aktivitas kita ketika kita sedang berpuasa. Nah, salah satunya itu contohnya yaitu makan dan minum disengaja, kemudian muntah dengan disengaja. Terus kalau bagian perempuan itu jika keluar darah haid, nah itu puasanya udah batal. Kemudian bersetubuh, nah itu kalau disengaja juga bisa membatalkan puasa. Dan tentunya masih banyak ya contoh-contohnya hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Macam-macam puasa itu ada 4. Yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga puasa makruh, dan yang keempat adalah puasa haram. Yang pertama itu puasa wajib, yaitu puasa yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim, dan apabila tidak dikerjakan maka akan mendapatkan dosa. Nah, contoh dari puasa wajib yaitu puasa di bulan Ramadan, kemudian puasa nazar yaitu berdasarkan atas janji, dan yang ketiga itu puasa kifarat yaitu membayar denda. Contoh puasa kifarat ini seperti kalau perempuan itu kan haid. Nah, pada saat setelah haid itu kita wajib mengqadha puasa tersebut. Yang kedua puasa sunnah, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilaksanakan itu tidak apa-apa. Contoh dari puasa sunnah yaitu puasa pada hari Senin Kamis, kemudian puasa Tarwiyah, kemudian puasa Arafah, kemudian puasa Asyura, puasa Daud, dan puasa pada bulan Syawal, dan puasa Ayyamul Bid. Yang ketiga adalah puasa makruh, yaitu
puasa yang dilakukan pada hari Jumat atau Sabtu dengan tujuan untuk disengaja atau dikhususkan, maka hukumnya itu menjadi makruh. Kecuali kita puasa pada hari itu yaitu bertujuan untuk mengqadha puasa. Yang keempat yaitu puasa haram, yaitu puasa yang jika dikerjakan akan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh dari puasa haram yaitu puasa pada hari Idul Fitri, kemudian pada hari Idul Adha, dan puasa pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Selanjutnya sunnah-sunnah dalam berpuasa. Nah, tentunya itu banyak sekali ya sunnah-sunnah dalam berpuasa. Yang pertama itu menyegerakan berbuka apabila sudah mulai waktunya, dan usahakan kalau berbuka itu kita memakan makanan yang manis, seperti dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu memakan kurma. Yang kedua itu mengakhirkan sahur, dan usahakan itu kalau sahur kita itu jangan banyak-banyak makan dan minum. Dan yang ketiga, meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor. Jadi kalau kita sedang berpuasa itu usahakan kita itu tidak berbicara yang tidak baik. Nah, dalam berpuasa itu terdapat yang namanya rukhsah, yaitu keringanan bagi orang-orang yang tidak bisa menjalankan puasa. Contohnya itu yang pertama bagi orang yang sakit, yang kedua itu orang musafir yaitu yang sedang dalam perjalanan, kemudian yang ketiga orang tua yang sudah lemah, yang keempat itu wanita hamil atau wanita yang menyusui. Nah, jadi dari beberapa kriteria tersebut itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa, akan tetapi harus mengqadha. Itu pun bagi yang mampu untuk mengqadha, sedangkan untuk yang seperti orang yang tua yang sudah lemah, dan itu tidak usah mengqadha. Dan yang terakhir, hikmah berpuasa. Yang pertama, meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT, kemudian sebagai tanda terima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Yang ketiga, lebih qanaah dan menerima takdir sesuai dengan yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian mampu mengontrol hawa nafsu. Yang kelima, saling berbagi kepada sesama. Kemudian mampu menumbuhkan kesehatan jasmani maupun rohani. Yang ketujuh, selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Yang kedelapan, meninggalkan kesenangan di dunia dan berlomba-lomba untuk menuju kehidupan di akhirat. Kemudian mampu melatih hidup kita untuk senantiasa hidup dengan sederhana. Kemudian mampu berhati-hati dalam menjalankan segala sesuatu. Sekian materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama-sama dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.